Halo semuanya, kenalin nama aku Safira Pramudita dengan NIM 181220002 dari Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung tahun 2022. Jadi di sini aku bakal ngejelasin ke kalian apa itu Matplotlib. Matplotlib merupakan salah satu pustaka visualisasi data yang umum dan populer dalam bahasa pemrograman Python. Pustaka ini menyediakan berbagai fungsi dan alat untuk membuat berbagai jenis plot dan grafik yang memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data dengan cara yang lebih jelas dan mudah dipahami. Tapi ada nggak sih tools lain selain Matplotlib? Terus apa sih keuntungannya? Ada, contohnya itu Altair, ggplot, dan lain-lain. Namun yang membuat Matplotlib ini populer ialah kemampuannya yang luas, terus kompatibilitasnya dengan Python, kekayaan dokumentasi, dan komunitasnya yang aktif. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih tahu gimana sih cara instalasi dari Matplotlib itu sendiri. Yang pertama, kalian itu buka terminal atau command prompt. Di sini aku bakal buka command prompt. Lalu jalankan perintah pip install matplotlib. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita siap untuk mengimpor matplotlib kita ke dalam Python. Karena sebelumnya aku sudah pernah menginstal, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengimpor matplotlib ini ke dalam Python kita. Di sini aku menggunakan Visual Studio Code. Caranya, kalian tinggal tulis aja matplotlib. Caranya tinggal import matplotlib as PLT seperti ini. Nah, di matplotlib ini kita bisa ngapain aja sih? Tentunya kan tadi kita udah dijelaskan bahwa bisa membuat berbagai macam jenis plot dan grafik. Nah, yang pertama aku akan membuat grafik scatter plot. Digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan titik-titik data yang tersebar di ruang plot. Scatter plot ini juga dikenal sebagai diagram sebar, yaitu diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu X dan Y. Cocok untuk mengamati seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut. Apakah dua variabel tersebut itu hubungannya positif atau negatif atau bagaimana? Dan berikut gambaran dari grafik scatter. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara merunning code atau implementasi dari Matplotlib ini untuk membuat grafik scatter. Oke, yang pertama kita buat scatter plot. Yang pertama tadi import matplotlib.pyplot.splt. Terus kita di sini punya data diameter lemon sama berat lemon. Habis itu cara buat scatter plotnya ialah plt.scatter. Terus masukin lemon diameter sama lemon weight-nya. Dan cara menampilkan plotnya itu dengan cara plt.show. Di sini aku ngasih tambahan buat label di X sama label di Y-nya sebagai diameter dan weight. Nah, jadi kalau misalkan kita running, itu nanti bentuknya seperti ini. Lanjutnya ada grafik garis. Grafik garis itu digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik data. Grafik garis biasanya digunakan untuk menunjukkan data yang berkesinambungan, untuk menggambarkan tren, perubahan, atau hubungan antara dua atau lebih set data yang berbeda. Ini adalah contoh dari grafik garis. Selanjutnya akan dibuat grafik garis pada VxCode. Oke, selanjutnya kita buat grafik garis. Di sini kita punya data Y sama X. Nah, cara ngebuat grafik garis itu plt.plot. Terus tadi masukin variabelnya X sama Y. Di sini aku nambahin plt.title itu sebagai judul dari grafiknya. Habis itu X label dan Y label sebagai nama dari sumbu X sama sumbu Y-nya. Habis itu udah deh tinggal tampilin grafik dengan plt.show. Maka kita dapat grafik dengan bentuk seperti ini. Oke. Selanjutnya ada grafik histogram.
Grafik histogram digunakan untuk memvisualisasikan distribusi frekuensi dari suatu variabel. Cocok untuk menampilkan suatu distribusi frekuensi data numerik berdasarkan interval yang kontinu ataupun berdasarkan pada periode waktu tertentu. Berikut adalah contoh dari grafik histogram. Selanjutnya akan dibuat grafik histogram pada VS Code. Oke, selanjutnya kita buat grafik histogram. Jadi grafik histogram ini aku punya data nilai siswa dengan data sekian. Terus cara membuat grafik histogramnya tuh plt.his, habis itu masukin variabel yang kalian punya, habis itu bins ini sebagai interval nilai dari grafik histogramnya. Di sini aku masukin nilai range 0, 20, 40 sampai 100. Habis itu R width ini untuk ketebalan dari si binsnya. Terus seperti biasa untuk menambahkan grafiknya itu dengan cara plt.show. Kita akan mendapatkan bentuk grafik histogram yang seperti ini. Kemudian ada bar chart. Bar chart digunakan untuk memvisualisasikan data kategorikal menggunakan batang vertikal atau horizontal. Bar chart digunakan untuk melihat perbandingan beberapa jenis kategori nilai. Cocok untuk eh, yang memiliki data yang terpisah di berbagai kategori atau grup. Berikut adalah contoh dari bar chart. Dan saya akan membuat bar chart di Visual Studio Code setelah ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat bar chart. Di sini aku punya data X-nya A, B, C, D, E, dan Y-nya sekian. Cara membuat barnya cukup dengan plt.bar, masukin variabel X sama Y-nya. Habis itu cara menampilkannya seperti biasa, plt.show. Maka kita akan mendapatkan bar chart seperti ini. Teng. Oke. Kemudian ada pie chart, digunakan untuk memvisualisasikan proporsi data kategorikal dalam bentuk lingkaran. Pie chart akan merepresentasikan sebuah data dalam bentuk persentase, sangat membantu dalam menilai seberapa besar peran satu bagian terhadap keseluruhan data. Cocok untuk memperlihatkan bagaimana proporsi statis suatu nilai terhadap keseluruhan nilai total. Berikut adalah cara untuk membuat pie chart di Visual Studio. Selanjutnya kita akan buat pie chart. Di sini aku punya data sekian dan sekian. Lalu cara membuat pie chartnya ialah plt.py, masukin variabelnya kalian. Di sini aku ada size-nya untuk ukuran pie chartnya sama labels A ini sebagai nama dari tiap bagiannya. Terus itu cara menampilkan plotnya ialah plt.show. Jadi kita akan mendapatkan hasil ini. Jreng. Oke. Selanjutnya ada box plot. Box plot ini digunakan untuk meringkas distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan keragaman data pengamatan. Cocok untuk mengetahui penyebaran data secara cepat. Selanjutnya akan dibuat box plot pada Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita buat box plot. Di sini aku punya data X dengan angka sekian dan Y dengan angka sekian. Lalu punya variabel data untuk X dan Y. Cara membuat boxplot itu tinggal plt.boxplot, habis itu masukin variabel kalian. Lalu untuk menampilkannya seperti biasa tinggal di plt.show. Dia akan muncul boxplot seperti ini. Jadi di sini adalah nilai maksimum, terus yang garis bawah ini sebagai nilai minimum, garis oranye ini sebagai median. Lalu yang kotak ini tuh sebagai range dari nilai, dan bagian atas ini sekuartil 3 dan yang bawah ini adalah kuartil bawah. Oke. Kemudian ada bubble plot. Bubble plot adalah bentuk variasi dari scatter plot dengan tambahan dimensi data yang dipresentasikan dalam bentuk gelembung. Bubble plot memvisualisasikan data menggunakan 3 dimensi variabel, cocok untuk menyajikan data keuangan. Berikut adalah cara membuat bubble plot di Visual Studio Code. Selanjutnya ada bubble plot. Di sini kita masukin nanti SNP ini buat
Nanti kita mencari angka random. Jadi di sini aku punya variabel eh, x, y buat jadi bubble plotnya. Di sini aku ngambil angka random. Habis itu aku masukin color juga random dan size-nya juga dari angka random. Nah, nanti cara membuat bubble plotnya itu seperti scatter, PLT itu scatter. Terus kita masukin variabel x, y, terus color sama size-nya. Nanti untuk ditampilkannya tinggal pakai plt.show. Jadi akan didapatkan hasil bubble plot seperti ini. Kemudian ada time series. Time series adalah kunci untuk memahami pergerakan data sepanjang waktu. Analisis time series bertujuan untuk menemukan pola dalam deret data historis dan mengeksplorasikan pola tersebut untuk masa depan. Cocok untuk data yang memiliki pola musiman atau tren dalam jangka pendek. Berikut adalah contoh dari time series. Dan eh, selanjutnya saya akan membuat time series ini pada Visual Studio Code. Selanjutnya kita akan membuat time series. Di sini selain menggunakan matplotlib, kita menggunakan pandas untuk membaca data yang kita punya. Di sini ada data, eh, ada tanggal, terus ada kota-kota di Indonesia dan temperaturnya. Selanjutnya kita akan membuat data frame. Setelah kita membuat data frame, kita di sini membuat tipe data dan set kolom date ke indeks. Setelah itu, cara membuat time seriesnya ialah plt.plot, masukin data frame.index. Habis itu dari data frame-nya yang udah kita buat. Habis itu selanjutnya untuk label di sumbu X dan sumbu Y-nya, masukin tanggal dan sudan Celcius. Kemudian untuk menampilkan plotnya, seperti biasa kita akan menggunakan PLT show, maka kita akan mendapatkan time series dengan bentuk seperti ini. Dan yang terakhir ini ada kustomisasi. Jadi kustomisasi ini itu ada macam-macam. Yang pertama itu ada layout. Jadi layout itu persamaan dan peletakan sertakan jarak. Selanjutnya ada legenda, yaitu marking tanda dan penjelasan mengenai tampilan tersebut. Contohnya kayak penjelasan dari grafik yang kita gambarkan. Lalu yang terakhir ada kustomisasi detailing grafik, yaitu perubahan warna, penamaan cap titik, dan banyak hal lain. Dan berikut merupakan contoh kustomisasi pada Python yang akan saya buat di Visual Studio Code. Yang terakhir, kita akan membuat kustomisasi. Jadi, di sini kita import dulu seperti biasa. Lalu kita di sini akan menggunakan regparams. Regparams ini berguna untuk uh, uh, mengedit garis, terus ukuran, jenis, dan lain-lain. Di sini kita uh, ada mpl.regparams, terus lines.linewidth ini untuk ketebalan garis, terus yang lain style garis, terus yang label size ini untuk ukuran label sumbu, terus font.family-nya itu untuk jenis font, dan x.grid-nya ini untuk menampilkan grid pada grafik nantinya. Nah, di sini aku punya data, eh, ada data KM, A, B, di sini sebagai jarak, terus A-nya itu sebagai data orang pertama, dan yang B itu data orang kedua. Habis itu, di sini kita mau mengubah warnanya. Jadi, plt.plot KM, kemudian variabel A sebagai orang pertama dengan label Hasna, terus kita mengubah warnanya menjadi biru. Kemudian untuk garis yang kedua itu KM B dengan label Nabil dengan warna merah. Kemudian kita akan menambahkan judul pada grafik kita dengan plt.title Hasna versus Nabil. Selanjutnya kita menambahkan judul pada sumbu alias labeling. Jadi di sini dengan cara plt.xLabel jarak, plt.ylabel waktu, karena sumbu x aku mau dikasih nama jarak dan sumbunya akan diberi nama waktu. Selanjutnya kita akan menambahkan legend dengan cara plt.legend. Di sini tuh log sebagai mengatur posisi dari legenda yang akan kita masukin. Di sini aku naruh upper left, berarti nanti
legendanya itu akan berada di sebelah kiri atas. Oh, ini salah. Selanjutnya kita mengubah layout plotnya dengan cara plt.type_layout sekian, dan menampilkan plotnya seperti biasa dengan cara plt.show. Maka akan muncul grafik seperti ini. Oke, sekian penjelasan matplotlib dari aku. Semoga kalian suka dan berguna. Dadah!